Dan kita aktifkan kerjasama kita dengan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pol PP, BNPB untuk melakukan penjagaan di mana di 3 checkpoint itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik berkat kerjasama yang memang juga dari semua stakeholder yang ada. Pak Ridwan Kamil itu, pokoknya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan harus menjaga kondusivitas Idul Adha. Jangan sampai terjadi chaos karena ada PMK ini. Pemerintah negara kita, negara Republik Indonesia, itu menganggarkan untuk bantuan ternak terhadap ternak-ternak yang mati karena PMK maupun yang secara terpaksa itu harus dipotong karena PMK untuk mengurangi sumber infeksi di lapangan. Perlu saya sampaikan bahwa mengkonsumsi daging sapi, daging domba yang pernah terinfeksi atau yang terinfeksi PMK itu aman. PMK sama sekali tidak menular kepada manusia, baik itu penularan secara langsung maupun akibat mengkonsumsi produk-produknya, baik itu susu ataupun daging. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum melaporkan bahwa penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Barat menurun signifikan. Namun Pemprov Jabar akan terus menggenjot vaksinasi pada hewan ternak. Pada tahap awal, vaksin yang telah didistribusi ke kabupaten kota sebanyak 121.200 dosis dan hingga saat ini berdasarkan laporan yang masuk telah divaksinasi sebanyak 97.542 ekor atau sebanyak 80,48%. Selain vaksinasi, UU Ruzanul Ulum juga mengungkapkan bahwa upaya menekan penyebaran PMK dilakukan dengan screening hewan ternak yang didatangkan dari luar Jabar. Dengan demikian, tim Satgas Penanganan PMK yang dibentuk sebelumnya masih beroperasi. Setelah Hari Raya Idul Adha, Pemprov Jabar tidak menerima laporan negatif terkait hewan kurban. Ibadah kurban selama Idul Adha terpantau aman dan lancar. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa kondisi PMK pada hewan sapi cukup mempengaruhi pelaksanaan ibadah kurban pada tahun ini. Berdasarkan laporan yang diterima, jumlah total hewan kurban seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing tahun 2022 sebanyak 167.145 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 219.536, terjadi penurunan penyembelihan hewan kurban sebanyak 24%. Dari jumlah tersebut, hewan sapi yang disembelih sebanyak 46.800 ekor atau menurun 31% dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.167 ekor. Namun hewan kurban domba, kambing, dan kerbau mengalami peningkatan meski dengan jumlah yang tidak cukup besar. Pemotongan hewan kurban untuk ternak domba sebanyak 118.248 ekor atau naik 2%. Kambing sebanyak 40.718 ekor atau naik 18%, dan kerbau sebanyak 631 ekor atau naik 15%. Menurut Wagub Jabar, saat Hari Raya Idul Adha tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Semuanya berjalan dengan lancar meskipun ada PMK, tapi tetap lancar. Masyarakat tidak kekurangan daging dan hewan ternak untuk berkurban. Tercatat per tanggal 28 Juli 2022, PMK telah menyebar di 27 kabupaten atau kota, 347 kecamatan, dan 808 desa, kelurahan di Jabar. Jumlah ternak tertular 50.836 ekor dengan perincian 34.086 ekor sapi perah, 14.962 ekor sapi potong, 422 ekor domba atau kambing, dan 1.366 ekor kerbau. Pasca penanganan yang telah dilakukan hingga 28 Juli 2022, tersisa kecamatan yang masih ada kasus PMK 185 kecamatan atau 53,3%, 331 desa atau 40,9%, serta kasus aktif pada ternak sebanyak 15.156 kasus atau 50%.
Masih berbincang dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Sujayana MM. Pak Arifin, kalau bisa dikatakan peternak adalah pihak yang paling dirugikan atas wabah ini. Apa laporan yang disampaikan atau yang diterima oleh Pak Arifin terkait kerugian dari para peternak ini, Pak? Ya, jadi kan semua orang ngomong nih, bahwa ini merugikan dan dampaknya yang paling rugi itu adalah rugi ekonominya. Ya. Ekonomi itu apa kan gitu. Makanya saya minta kepada Fakultas Peternakan Unpad, tolong dong dibikinin kajian menurut akademisi kan gitu. Dan keluarlah angka dari mereka kan gitu. Jadi memang kerugian Jawa Barat itu hampir 1,9 triliun. Oke. Ya, dengan PMK ini kan gitu. Itu rugi ekonominya. Coba kita telusuri sekarang ke bawah kan gitu. Kalau kita telusuri ke bawah, kan investasi untuk ternak ini satu sapi itu 20 juta. Oke. 20-25 lah untuk bibit itu kan gitu. Kalau kemudian mati, ya kan nggak ada gantinya. Karena di kita tidak ada aturan untuk stamping out untuk penggantian, nggak ada. Jadi memang kalau udah mati ya kerugian kan gitu. Walaupun kita sudah ada asuransi kan gitu. Asuransi ternak ini juga sedang digalakan. Tapi kan belum semua, wong masyarakat orang aja belum semua untuk asuransi kan gitu. Termasuk ternak kita galakan, tapi juga ada sebagian besar belum terkena asuransi kan gitu. Yang kemudian kita lihat itu untuk sapi potong. Ya. Bagaimana dengan sapi perah? Sapi perah itu kan harian. Ya, dan si penyakit mulut dan kuku ini sangat berdampak kepada produksi susunya. Ya. Itu bisa turun sampai dengan 0%. Jadi kalau dia tidak makan, kalau dia sakit dan tidak bisa berdiri, Tidak bisa mengeluarkan produksi susu sama sekali. gitu ya. Oke. Nah, dan yang namanya susu itu dari mana asalnya? Dari makanan, dari rumput, dari pakannya kan itu. Kalau makan, dan mereka tidak makan, makanya rata-rata itu penurunan dari produksi susu sapi di Jawa Barat ini sekitar 40 ton per hari. Wow. Bayangin 40 ton per hari kali 1 kilonya itu kan di angka 8 ribuan. Ya, berapa itu kan gitu. Yang itu adalah kehidupannya para peternak sapi perah. Kemudian yang mati pun juga dan dipotong bersyarat kebanyakan di sapi perah. Karena mereka hidupnya berkoloni kan kalau kandang sapi perah itu. Jadi penularannya bisa sangat cepat. Hari ini 2, besoknya bisa menjadi 100. Dan kita menganggapnya dengan dokter hewan, dengan Balai Veteriner Subang, itu ngelihat kalau 2 udah gejala klinis di situ, udah dianggap 100 itu kena. Nah, di luar itu sekarang produk-produk olahan seperti susu juga kan terdampak. Mereka tidak mau karena takut katanya minum susu kan gitu. Kemudian produk olahan daging pun juga sama, karena takut katanya tadi si sate tidak aman, si soto tidak aman kan gitu. Itu kerugian lagi di sektor hilirnya kan gitu. Nah, jadi kalau hitung-hitungan tadi hampir 1,9 triliun adalah dari hulu sampai hilirnya. Di Jawa Barat ini seperti itu. Baik, itu secara khusus bagi peternak sapi potong dan sapi perah. Benar. Kalau ada masyarakat secara umum, apakah ada kerugian yang cukup signifikan atau mungkin ada beberapa kerugian tapi tidak begitu banyak, mungkin bisa disebutkan? Ya, kalau yang hewan lain ya, komoditi lain kan ada domba, kambing, kemudian kerbau, itu kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Oke. Si jumlah populasinya. Nah, tapi kalau dampak lainnya adalah dampak tadi yang masalahnya di hilirisasi, baik itu restoran. Nah, hanya pada posisi seperti ini, akhirnya memang substitusi daripada daging inilah yang kemudian kita pun juga sosialisasikan. Makanya kemarin permintaan ayam cukup banyak, karena mereka beralih ke ayam. Dan Jawa Barat untungnya menjadi sentra produksi ayam potong. Jadi itu pun juga tidak mengganggu secara kestabilan untuk kebutuhan pangannya. Di Jawa Barat ini masih aman. Baik, tadi Pak Arifin menyebutkan bahwa kerugian dari hulu sampai hilir sekian triliun begitu ya. Terus apakah ada langkah dari Pemprov Jabar sendiri untuk menanggulangi kerugian yang
dihadapi oleh para peternak, baik peternak sapi potong maupun sapi perah. Tapi jangan dijawab dulu Pak Arifin, karena kita akan melihat tayangan Suara Rakyat ini mulai dari warga, pembeli, dan peternak, bagaimana mereka terdampak dari wabah PMK ini. Kita lihat berikut ini. Ya. Wabah PMK memang saat ini sudah mengalami penurunan hingga 97% dari puncak kasus yang terjadi pada bulan Juni 2022 atau menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Titik Agianti mengatakan, saat ini petugas memberikan sosialisasi kepada warga seperti desinfeksi agar kandang tetap steril dari wabah PMK. Selain itu, sapi yang akan dikonsumsi harus melewati vaksinasi 2-3 kali sebelum disembelih. Saat wabah PMK, RPH Jatimulya yang melakukan ini jalur kalau sapi yang datang itu kita seleksi sapi yang udah masuk sini, sapi yang udah memiliki SKKH, dan saat pintu masuk dan ini diadakan semprot. Untuk sapi masuk di kandang. Untuk vaksinasi sendiri gimana? Untuk saat ini diadakan vaksinasi. Untuk vaksinasi udah tahap kedua. Meski wabah PMK telah menurun, namun para pedagang daging segar di Pasar Baru Kota Bekasi mengeluhkan tingginya harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogram. Nggak pengaruh sih. Kalau masalah penyakit PMK, kalau di Bekasi, yang pengaruh itu mah cuma masalah keuangannya aja. Pak, kalau ciri-ciri daging yang terkena PMK itu seperti apa sih Pak? Ya belum tahu kalau dagingnya mah. Tapi kalau sapinya mah yang kukunya pada rusak sih. Kalau dagingnya belum lihat sih. Sementara pembeli daging sapi segar untuk dijual di rumah makan menyebutkan, harga daging sejak Hari Raya Idul Fitri tidak kunjung turun, menyebabkan tingkat penjualan daging di rumah makannya rendah. Ya Idul Fitri aja itu, Lebaran. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Jadi Bapaknya saat ini belinya semakin sedikit, apa gimana Pak? Ya semakin sedikit lah, apalagi sekarang BBM naik udah. Ini udah penjualan semakin menurun. Kalau di jualan Bapak itu, lauknya daging berapa Pak per porsinya? Per porsi pakai nasi itu 16.000. Sementara salah seorang warga sudah mengetahui penyakit PMK di hewan ternak, namun saat ini masih mengonsumsi lantaran daging sapi terbilang kebutuhan. Waktu sedang rame-ramenya sih emang lumayan takut tuh, pergi pas Idul Adha kemarin kan. Cuman tetap sih masih makan daging walaupun ada wabah PMK, karena gimana ya, karena kebutuhan juga kan, makan daging juga. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak telah menyebar ke 24 provinsi dan 296 kabupaten atau kota di Indonesia, sementara Jawa Barat merupakan salah satu dari 5 provinsi yang memiliki jumlah kasus terbanyak. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Hingga saat ini wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang di sentra peternakan sapi perah di Kecamatan Cikugur, Kuningan, Jawa Barat masih mengkhawatirkan. Bahkan dari data Koperasi Serba Usaha atau KSU Karya Nugraha Jaya, total sapi perah yang terkena PMK di Kecamatan Cikugur mencapai 2.446 ekor sapi perah dari kandang-kandang sapi peternak yang tersebar di Kecamatan Cikugur. Sementara kematian sapi hingga 21 Juni mencapai 92 ekor sapi yang sebagian besar adalah sapi anakan dan 166 ekor sapi yang dipotong paksa. Dengan terus bertambahnya sapi yang terkena PMK berdampak terhadap kian menurunnya produksi susu sapi sejak wabah PMK masuk ke Kuningan. Karena sapi-sapi yang sakit dan kurus akibat tak mau makan karena PMK menghasilkan sedikit susu, bahkan tidak bisa diperah sama sekali.
Di Koperasi Serba Usaha atau KSU Karya Nugraha Jaya biasanya menerima susu sapi dari para peternak mencapai 37.000 liter per hari. Namun saat ini hanya 19.000 liter per hari. Dengan semakin naiknya angka kasus PMK diperkirakan akan terus menurun. Sementara dengan banyaknya sapi yang dipotong paksa dan banyaknya sapi yang mati akibat PMK, yang sebagian besar sapi anakan yang akan menggantikan indukan sapi untuk diperah. Pertama kan induknya juga banyak yang keluar. Induk banyak yang kena positif PMK. Tadi berapa? Hampir 2.446. Artinya ini ke depan masa depan persapi perahan dan produksi susu yang dihasilkan khususnya di Kecamatan Cigur akan menjadi masalah. Karena induknya udah banyak yang sakit. Kemudian anak juga tadi kan kematian 84 ekor sampai hari ini kan 84 burung ke depannya. Nah ini yang dikhawatirkan anak-anak ini kan sebagai pengganti induk. Nah nanti kalau anak ini sudah pada banyak yang mati, dewasa induknya kan tidak pengganti. Kita mau beli-beli kemana? Jawa Tengah, Jamarang, Jawa Timur juga itu udah kena kan. Produksi susu ke depan menurut ramalan saya dengan melihat kematian induk, dengan adanya kejadian penyakit PMK menurun. Sekarang Karya Nugraha dari tadinya 37.000 liter per hari, sekarang tinggal 19.000. Oh gitu. Ini untuk sekarang aja ya? Iya. Belum diperkirakan nanti ke depan itu gimana iya. Pak? Lebih parah lagi atau gimana? Ya ini ya mungkin bisa lebih parah gitu ya. Mungkin bisa juga penyembuhan, tapi yang namanya kena penyakit PMK ini parah pokoknya. Jadi agak susah sekali untuk produksi naik. Artinya mengancam produksi susu ya Pak? Iya. Di Kuningan. Cuman kita punya daerah zona hijau di Desa Cisantana sampai hari ini belum terkena. Nah ini diharapkan ke pemerintah adanya bantuan vaksin segera. Dengan penurunan produksi susu sapi di tingkat peternak ini juga menambah angka kerugian bagi para peternak sapi perah di Kecamatan Cigugur yang sebagian besar ekonomi warga bergantung pada sapi perah. Ya, Pak Arifin, tadi suara dari warga, pembeli dan juga peternak terkait dengan kerugian yang mereka hadapi. Nah, lalu bagaimana langkah dari Pemprov Jabar sendiri untuk menanggulangi, paling tidak mengurangi beban kerugian para peternak dan masyarakat secara umum seperti apa? Apa yang dilakukan? Ya, jadi kan waktu itu saya lapor ke Pak Gubernur kondisi PMK di nasional, khususnya juga di Jawa Barat. Kemudian Pak Gubernur waktu itu bantu semampu kita. Akhirnya Pak Gubernur mengeluarkan belanja tidak terduga, waktu itu sekitar 7 miliaran, dan memang kita memberikan stimulannya terhadap peternak ini dalam bentuk tadi obat-obatan vitamin dan kemudian juga disinfektan. Karena ini menjadi salah satu yang memang paling bagaimana cara hidup bersih seperti kita, cuci tangan, pakai masker. Dan kalau si sapi bisa pakai masker, mungkin juga pakai masker kan gitu. Itu salah satunya, dan kita langsung distribusikan, dan kita pemerintah provinsi yang paling pertama mengeluarkan belanja tidak terduga BTT ini untuk penanggulangan PMK. Makanya kita diapresiasi oleh Kemendagri bahwa kita memang yang paling pertama. Nah, dari posisi itu kita tidak nyentuh bagaimana membantu ke peternaknya langsung. Karena untuk peternaknya langsung itu adalah dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat mengalokasikan dana membantu kepada peternak itu untuk yang sapinya mati dan dipotong bersyarat. Jadi alokasinya 10 juta per ekor untuk sapi kerbau, sapi perah, sapi potong, kemudian juga 1,5 juta untuk domba kambing. Baik, itu bentuk fast respon ya. Berapa tadi? 7 miliar? 7 miliar. Nah, itu apakah berjalan secara efektif atau ada kendala-kendala yang mungkin ya masih bisa ditangani begitu? Kalau saya efektif dan kemudian juga lancar dari sisi proses, dari sisi distribusi ke kabupaten kota, kemudian mereka juga melakukan penanganan di kabupaten kotanya, karena semenjak awal sebelum ada Satgas dan kemudian ini diambil alih oleh BNPB, saya mah udah langsung respon. Jadi Pemprov atas perintah Pak Gubernur langsung membuat Satgas posko di dinas kami, kemudian juga dengan arahan dari Pak Sekda kita langsung koordinasi dengan kabupaten kota dan hampir semua kabupaten kota, karena waktu itu kan semua melakukan itu untuk mengantisipasi Idul Adha. Jadi semuanya melakukan tugas dan sama-sama, hanya memang kan kebetulan waktu itu obat tersedianya cuma sekian, disinfektan cuma sekian,
waktu itu kan kita harus pakai APD yang begitu. Kita koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan, minta sarana yang bisa kita pakai, spuit juga untuk jarum suntik yang macam-macam. Kita minta ke divisi logistik yang ada di Satgas Covid. Jadi itu semua kita konsolidasi dan Jawa Barat ya akhirnya bisa lumayan terkendali. Hanya memang tidak bisa clear zero karena perguliran akan tetap berjalan kan gitu. Dan kita tidak pernah tahu, walaupun kita sudah minta surat keterangan kesehatan hewan, SKKH itu harus mereka sampaikan. Tapi ya tetap aja yang nakal mah aya wae kan gitu. Makanya checkpoint kami yang di 3 itu melakukan juga mobile checkpoint. Tidak hanya di lokasi tapi ke jalan-jalan tikus yang mereka suka biasa bawa kan gitu. Ya tidak 100%, tapi kemudian juga itu sangat-sangat turun. Baik, dari total 7 miliaran itu Pak Kadis sudah merunut mulai dari obat, vaksin, APD dan segala macam. Disinfektan, vitamin dan obat. Baik, nah alurnya seperti apa dari ketika kita menerima kiriman sapi dari luar provinsi yang masuk ke provinsi Jawa Barat, pola alur cara penanggulangan obatnya seperti apa? Ya. Jadi obat itu kita serahkan ke kabupaten kota dan mereka yang melakukan tadi pengobatan, penyuntikan vitamin dan macam-macamnya. Tapi kalau alur masuk hewan itu kan melalui checkpoint. Di checkpoint itu ada dokter hewan, mereka akan melihat gejala klinisnya seperti apa. Kemudian kalau itu kita pulangkan lagi. Kalaupun juga kemudian dari sisi gejala klinis isi masih bisa ditanggulangi, mereka bisa masuk. Kemudian kita sarankan masuk ke kabupaten kota untuk dikarantina, didisinfektan dan macam-macam sehingga pada saat mereka keluar itu juga sudah sehat lagi. Baik, salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah tadi mengganti rugi 1 ekor sapi seharga 10 juta rupiah. Itu bantuan pemerintah itu ya? bantuan pemerintah pusat. Baik. Apakah ada mungkin masih keluhan-keluhan yang diutarakan oleh DKPP sendiri dari para peternak atau masyarakat terkait saya masih rugi Pak, gimana langkah selanjutnya dan lain sebagainya begitu? Pasti. Jadi itu masih ada karena tadi dari jumlah satu sapi ini, bibit ini kan bisa 20-25 juta kan gitu. Bantuan yang 10 ini adalah untuk meringankan supaya mereka bisa berusaha kembali tapi ada bantuan. Rescheduling juga untuk KUR, kreditnya juga kita sudah lakukan, baik itu dengan Bank Jabar maupun juga dengan Bank Himbara. Itu pun juga atas perintah dari pusat sudah ada pelaksanaan rescheduling di setiap bank yang memberikan kredit terkait dengan ternak sapi ini. Saat ini berarti kondisinya sudah mulai terkendali dan kemudian masyarakat sudah bisa mulai menata kembali lah. Hanya yang memang perlu kita inikan adalah bagaimana kemudian sekarang ini menambah populasi. Nah, menambah populasi ini kan bukan hal yang mudah. Jadi khususnya untuk sapi perah, kita ini kan baru memberikan hanya sekitar 30% nasional. Jawa Barat itu ada di posisi kedua di bawah Jawa Timur dari 30% nasional itu. Jawa Timur sekitar 40%, kita ada di 30-25%, yang lainnya itu di provinsi-provinsi lain. Nah, jadi sebenarnya populasi yang memang harus dipikirkan. Kemarin ada usulan dari peternak, juga dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia, GKSI, ke pemerintah untuk dilakukan impor terkait dengan bibit sapi perah ini. Ini kita akan menghadapi kembali Idul Adha kurang dari setahun. Ya. Apakah ada target sendiri dari DKPP untuk menstabilkan demand masyarakat yang turun pada tahun ini sehingga pada Idul Adha tahun depan akan kembali normal sebelum wabah ini melanda begitu? Ya, kalau untuk sapi potong kita aman. Kita aman. Karena kita juga punya beberapa feedlotter yang memang juga itu adalah mengisi sapi-sapi dari luar untuk konsumsi sehari-hari dan juga untuk kebutuhan pada saat Idul Adha. Jadi kemudian juga Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT sebagai sentra produsen untuk sapi potong pun juga mereka juga sudah melakukan recovery sehingga tahun depan untuk Idul Adha saya rasa
selain masyarakat sudah teredukasi bahwa PMK ini memang tidak zoonosis dan kemudian juga tidak menular ke manusia, pelaksanaan Idul Kurban tahun depan akan lebih meningkat lagi dibanding tahun Baik, sekarang. artinya sekarang lalu lintasnya sudah tidak dibatasi? Masih tetap. Masih tetap dibatasi, sebatas apa Pak Arif? Tetap saja, tadi yang SKKH mereka harus tetap bawa, kemudian rekomendasi pemasukan dari daerah penerima. Baik, ada jumlah yang harus boleh masuk atau tidak dibatasi? Bebas. Yang penting mereka masuk sudah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh daerah pengirim, dan kemudian juga daerah penerimanya itu mengeluarkan rekomendasi pemasukan. Kalau 2 surat itu lengkap dan kondisi fisik dari sapinya sehat, kita masuk. Baik, kita akan masih lanjutkan perbincangannya bersama Pak Kadis, tapi saya mau keliling lagi, boleh Pak Kadis ya? Boleh. Kita keliling dulu ya. Walaupun juga ada yang menyatakan, oh iya mah influenza biasa, flu biasa gitu. Padahal itu berbeda gitu, ada bedanya, yaitu tadi kalau si flu biasa dengan tadi PMK karena ada mulai si kukunya yang lepuh. Ya, ketika ada antraks pada zaman dulu dengan PMK saat ini, apa yang bisa ditarik pelajaran dari 2 virus yang merebak itu? Kalau dari sisi sifatnya, memang 2 penyakit ini sangat berbahaya. Tapi memang dari sisi penularan, PMK memang lebih masif. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Pejabat otoritas veteriner ini adalah dia yang mempunyai kemampuan dan mempunyai latar belakang dokter hewan. Jadi pejabat otoritas veteriner inilah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ini harus ini itunya dari sisi kesehatan hewan. Nah, di beberapa kabupaten kota belum ada pejabat otoritas veterinernya. Makanya pada saat masa PMK ini kita mintakan semua kabupaten kota harus punya pejabat otoritas veteriner, POV ini. Nah, kita masifkan di POV ini. Dan itulah yang kemudian kita mintakan ke kabupaten kota, jangan memindahkan orang yang punya basic dokter hewan. Disimpan di Disduk Capil, disimpan di mana, kan tidak nyambung.